Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam paparan PDD Unsur Pengajaran. Nama saya Faruk Aziz sebagai dosen pengampu pada program studi Sistem Informasi S1, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain UI UX, di mana mata kuliah ini juga saya sebagai UPA atau unit pengembang akademiknya. Nah, pada paparan ini itu mencakup tiga aspek yang akan disampaikan yaitu delivery, assessment, dan juga interaction atau biasanya kita singkatnya DIA atau delivery, interaction, dan assessment. Nah, bagian ke satu atau delivery ini mata kuliah desain UI UX memiliki tiga bobot SKS di mana terdiri dari dua SKS teori dan satu SKS praktikum yang diselenggarakan pada semester ketiga. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar eh, mampu memahami atau dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam merancang antarmuka pengguna atau yang bisa kita singkat user interface UI dan juga pengalaman pengguna atau yang bisa kita singkat UX atau user experience berupa produk digital yang menarik tentunya, fungsional dan juga bernilai guna tinggi. Nah, mata kuliah ini mencakup CPL yang dibebankan yaitu CPL 09, 03 dan 10. Nah, di mana tujuan dari CPL ini yaitu harapannya adalah mahasiswa dalam berpikir atau dalam hal berpikir kritis, kreatif, serta penerapan inovasi digital itu mampu diimplementasikan dengan baik. Lalu kemudian turunannya atau CPMK-nya itu yang ditargetkan antara lain kemampuan menganalisis kebutuhan pengguna, kemudian merancang solusi UI UX, hingga menyusun laporan proyek akhir. Nah, bahan kajian utama ini atau sub CPMK yaitu mencakup pengantar dan prinsip desain UI UX, kemudian analisis kebutuhan dan metode design thinking, pengenalan tools yang reliable atau yang scalable itu contohnya Figma biasanya kita bahas. Kemudian perancangan wireframe dan mockup atau lo-fi dan hi-fi. Kemudian pelaksanaan proyek user interface, user experience berbasis pemecahan masalah studi di studi kasus nyatanya. Nah, sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu menggunakan LMS yang biasa kita gunakan namanya My atau My e-learning Nusa Mandiri. Nah, dikombinasikan dengan tahap atau dengan tatap muka luring serta sesi praktik laboratorium. Nah, aspek kedua yaitu interaction. Untuk membangun suasana belajar yang aktif dan kolaboratif, itu kita menerapkan kombinasi metode, yaitu diskusi kelompok, studi kasus, dan juga project based learning atau PBL. Interaksi itu terjadi melalui beberapa channel atau beberapa media ya. Yang ke satu dengan interaksi asinkronus melalui forum diskusi di MyElNusa yang biasa kita gunain buat komunikasi dua arah. Biasanya kayak saya nge-share tugas, nanti mahasiswa menyelesaikan tugas tersebut dengan studi kasus atau diskusi antar mahasiswa, itu biasa kita lakukan di e-learning. Lalu kemudian yang kedua, interaksi sinkronus dan kolaboratif. Ini eh, rekomendasi tools yang kita gunakan yaitu Figma, karena Figma mampu menjawab kolaborasi yang real time tersebut. Walaupun beberapa mahasiswa terbiasa dengan tools lain, kita coba untuk sesuaikan. Tentunya ini harapannya agar saya sebagai dosen itu mampu memberikan koreksi serta masukan langsung atau feedback ya kepada mahasiswa dalam membuat tampilannya, baik itu wireframe ataupun prototype atau mockup. Nah, yang ketiga itu asistensi project, di mana pada pekan ke-11 sampai ke-14 itu interaksi difokuskan pada bimbingan kelompok intensif untuk penyusunan laporan dan pemantauan progres proyek UI UX yang mereka kembangkan. Jadi sebelum nantinya mereka presentasi di pertemuan 15 dan 16 itu kita bekali dulu. Kita bersama dosen begitu itu bareng-bareng mengerjakan mulai dari gimana sih bikin laporannya, kemudian bikin PowerPoint-nya, termasuk juga brainstorming untuk fitur-fitur di simulasi programnya atau UI UX-nya. Sehingga pada saat pertemuan 15 dan 16 itu mahasiswa sudah siap secara syarat dan prosedural agar bisa presentasi dengan baik. Nah, aspek ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Nah, karena ini mata kuliah 3 SKS praktik, jadi ada penilaian cukup besar, bahkan sangat besar di praktik, yaitu persentase atau kehadiran itu persentasenya 20%, kemudian tugas atau observasi atau tugas mandiri biasanya kita lakukan itu 25%, dan hasil akhir atau proyek UAS yaitu 55%. Jadi cukup besar di sana. Nah, seluruh penilaian itu menggunakan rubrik holistik dan juga analitik yang dapat diakses sama mahasiswa. Nah, biasanya itu kita sampaikan RPS ini pada pertemuan ke-1 saat mahasiswa dengan dosen baru bertemu. Nah, biasanya kita sampaikan RPS, kemudian kita juga sampaikan RTM-nya atau rencana tugas mahasiswa sehingga eh, mahasiswa nggak bingung lagi kira-kira ini mata kuliahnya tugasnya apa dan ada UTS UAS-nya misalkan atau enggak. Nah, biasanya itu sudah kita
tegaskan pada pertemuan ke-1. Nah, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya itu biasanya kita hanya menyampaikan outline dari setiap pertemuannya atau sub CPMK-nya. Nah, pada materi kali ini atau contoh micro teaching yang akan saya sampaikan itu saya menyampaikan pertemuan ketiga yaitu tentang metode design thinking pada UI UX. Nah, ini semoga pembelajaran ini dapat terus melahirkan lulusan yang inovasi tentunya, kreatif, serta bersaing di industri teknologi digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke micro teaching berikut. Terima kasih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita mata kuliah UI UX, ya, User Interface dan User Experience. Mata kuliah yang akan berkaitan dengan keilmuan membuat sebuah desain. Feels bagaimana kita membuat sebuah aplikasi, kemudian aplikasi itu bisa menyenangkan digunakan ataupun dirasakan oleh si pengguna. Dan kita akan pelajari itu. Materi minggu lalu kita belajar tentang user interface definisinya apa, kemudian user experience definisinya apa. Nah, saat ini kita akan belajar metodenya apa. Nah, kita ada di sarjana atau setratasan. Di mana sarjana itu kita nggak boleh berfirman, kita nggak boleh bersabda. Yang boleh kita lakukan adalah mengutip dalil yang sudah orang lain buat atau yang sudah ahli buat. Makanya teman-teman nanti pada saat skripsi belajarnya tentang waterfall, kemudian tentang metode kualitatif, kuantitatif. Nah, metode desain ini adalah metode yang digunakan salah satunya ya untuk UI UX. Itu apa? Kita akan coba pelajari. Ini kita akan coba mengulas dulu apa sih yang akan kita bahas di minggu ini. Yang ke-1 kita akan membahas apa itu metode desain thinking. Kemudian tahapannya ada apa aja. Dan kemudian contoh studi kasusnya. Biasanya ketika kita belajar kita tuh lebih enjoy untuk ada studi kasusnya terlebih dahulu agar mudah untuk dipahami. Atau ada gambaran. Baik. Oh, boleh mungkin kalau ada ini langsung masuk aja. Diisi dulu yang depan ya. Ya, silakan dibuka materinya di pertemuan ketiga tentang design thinking. Nah, sebelumnya kita akan coba pretest terlebih dahulu. Jadi biasanya sebelum kita membahas sebuah materi, kita coba untuk lakukan dulu latihan sederhana dari materi yang akan kita bahas. Kira-kira nanti wawasan teman-teman sejauh mana? Silakan diakses. Jadi boleh diklik mulai kuisnya ataupun boleh di-scan QR di sini aplikasinya. Silakan masuk ke pretest semua. Nanti teman-teman akan akses latihan atau pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Ada 5 soal. Lalu kemudian kalau sudah terisi semua tinggal diklik submit. Semua ada kendala mengisinya? Ada yang sudah atau belum? Sudah. Kita coba bahas dulu deh ya. Jadi pertanyaan ke-1 tuh. Jadi pendekatan design thinking memiliki fokus utama pada apa kira-kira? Ada yang jawab A? B, C, D? Oke, D, kita coba kunci. Lalu ini empati itu apa? Memahami seseorang. Kita akan coba bahas ini. Prototype itu apa? Kira-kira? D. Ini apa? 5. Ini apa design thinking? Kompleks. Oke, memang coba. Oke. Pembahasannya oke juga. Oke, kita akan coba mengulas, tapi luar biasa ya. Benar semua dari 5 pertanyaan. Ya, karena memang teman-teman sudah pelajari itu di awal, jadi kita akan coba mengulas atau mereview. Apa sih design thinking? Ini kalau kita lihat di sini, design thinking itu bukan sekedar metode langkah demi langkah katanya ya, melainkan sebuah mindset atau pola pikir yang menyenangkan atau yang interaktif begitu untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Jadi kalau kita punya masalah, nah pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu bisa salah satunya dengan design thinking. Sampai sini, aman? Oke. Nah kita mengulas nih. Minggu lalu kita belajar UI, user interface. User interface itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? User interface. Apa? Boleh? Tampilan pengguna. Nah, tampilan pengguna. Apa yang kita lihat itu user interface. Contoh di sini ini nih, AC kotak ya. Itu kelihatan, kemudian udah itu user interface. Kemudian apalagi baku bentuknya kayak gini, itu user interface terlihat atau sesuatu yang bisa kita visualisasikan. Itu adalah user interface, tampilan tatap muka. Lalu kemudian UX itu apa? Pengalaman pengguna. Pengalaman kayak gimana sih? Mungkin kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Itu UX, user experience. Gimana sih caranya kita sebagai pengguna itu anteng pakai aplikasi kita? Itu UX.
Contoh, kalian bisa atau sering pakai aplikasi apa? Dalam sehari-hari sering buka aplikasi apa? YouTube. Apalagi? TikTok. Kayak YouTube deh. YouTube itu kenapa kita anteng bukan YouTube? Simpel, mudah digunakan. Orang awam pun gitu ketika menggunakan aplikasi itu mudah digunakan, mudah dioperasiin. Kalau misalkan login, berarti harus masukin identitas. Kalau misalkan like, berarti itu kalau kita klik artinya kita menyukai konten tersebut. Itu UX yang bekerja. Bagaimana caranya agar pengguna itu mudah memahami aplikasi kita? Itu keberhasilan dari seorang programmer kayak gitu. Gimana caranya agar aplikasi kita itu mudah digunakan walaupun baru pertama kali kita gunain? Nah itulah UX. Contoh lain misalkan TikTok, ya, kita bisa anteng berjam-jam scrolling untuk cari konten apapun yang ada di TikTok. Nah, kita nyaman menggunakan aplikasi itu. Karena apa? Ya berarti UX-nya berfungsi atau berjalan. Dimana mereka menggunakan konten-konten video yang relevan dengan kita. Kemudian dari konten itu bisa kita tonton, lalu kemudian bisa kelihatan kita anteng atau enggak nontonnya. Kalau anteng mungkin akan ada video berikutnya yang mirip dengan video yang udah kita tonton. Nah itu adalah salah satu bahan dari UX, user experience. Ini contoh lain. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi, oke, kita harus keren bikin aplikasi. Oke, aplikasi itu harus menarik, tapi berfungsi enggak? Jangan sampai kita bikin aplikasi malah menyusahkan pengguna, malah menyusahkan target market kita. Ini contoh di sini. Ya. Tampilannya bagus ya, catchy gitu, cutie, sweetie, lucu gitu ya. Tapi pas di video gimana gitu? Pernah ngerasain gitu ya? Nah, jangan sampai kayak gini ya. Karena kita tuh kalau sebagai programmer yang bikin program, kita tuh bikin aplikasi kayak, jadi bisa kok kayak gini gampang gitu. Jadi bisa kok kayak gini saya jadi iya kita. Tapi gimana pengguna lain? Kita harus tentuin dulu target market kita siapa. Kalau target market kita orang awam, ya jangan paksa teknis. Kalau target market kita anak-anak, ya jangan paksa yang sesuatu belibet misalnya. Ini contoh sederhana dari bagaimana UX itu belajar di sini. Ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi, perhatiin target market kita siapa, tujuan kita. Itu bikin aplikasi mau digunain siapa. Nah, gitu. Dan kita akan bahas itu di sini di desain. Jadi fokus utama atau karakteristik dari desain thinking yaitu mindset yang solutif dan fokus kepada manusia. Gini, kalau teman-teman mau bikin sebuah startup atau mau bikin sebuah aplikasi, gini deh, startup yang kalian tahu apa aja? Gojek, apa lagi? Maxim, gue apa lagi? Lalamove, Lalamove, kayaknya bukan deh. Tokped. Nah, itu ada conventional company, ada startup company. Kalau conventional company itu fokusnya kepada produk offline. Contoh kampus, itu conventional company. Tukang fotokopian, itu conventional company. Tukang ekspedisi, JNT, itu juga conventional company. Even mereka punya aplikasi, tapi disebutnya conventional company. Kalau startup, itu biasanya mereka yang nggak punya produk atau mereka nggak punya alatnya, mereka cuma jadi jembatan atau penengah. Jadi produk mereka adalah aplikasi. Contoh Tokopedia, mereka nggak punya barang, mereka cuma punya ya aplikasi itu Tokopedia yang digunakan. Atau TikTok, ya. Itu apakah mereka punya konten? Enggak. Mereka mempersilahkan orang untuk upload, kemudian ditonton oleh orang lain. Itu TikTok, nggak punya produk. Awalnya gitu ya. Ya walaupun kalau kita instansi dalam dunia bisnis, ya kita harus menyesuaikan pasar. Ada saatnya ya kita harus terjun juga. Kayak misalkan Shopee tadi kan kerjasama ekspedisi dengan JNT atau JNE, tapi kemudian makin kesini mereka malah bikin ekspedisi sendiri, Shopee X gitu. Nah itu bukti bahwa pasar itu harus terus kita sesuaikan. Pasar tidak menunggu kita siap, kita yang harus siap dengan pasar yang ada. Makanya skill itu sangat dibutuhkan, termasuk ke pemahaman bagaimana UX ini metode atau tahapan. Ketika kita mau belajar sesuatu khusus dari perkuliahan, kita harus berlandaskan kepada sebuah metode atau penerapan. Nah, metode untuk membuat aplikasi UX itu salah satunya adalah design thinking. Ada 5 tahapan. Tadi teman-teman udah kasih video bagus. Jadi ada satu empati, kemudian define, idea, prototype, dan yakinnya dengan testing. Itu maksudnya apa? Kita bisa langsung ke studi kasus di sini. Ini teman-teman juga bisa ya untuk klik-klik aja di sini. Kayak misalkan empati itu apa sih? Kalian bisa klik aja. Nanti dia akan ada contohnya ya. Ini bisa kosong contohnya kayak gini. Jadi web kayak gini. Ini kalau teman-teman tertarik untuk, saya punya ide. Kemudian ide itu mau saya luangkan menjadi aplikasi. Nah, pelajari dulu desain thinking kayak gimana supaya idenya itu benar-benar bisa dijalankan. Ini kalian bisa klik aja ya materinya. Saya akan langsung ke bagian studi kasus dari DigiBiz. Nah, DigiBiz ini itu muncul karena saya sebagai dosen itu kadang
bingung gimana caranya biar kalau praktik dengan mahasiswa bisa tergambar atau materinya bisa divisualisasikan bareng atau disimulasikan bersama. Karena kita tuh bingung toolsnya kayak gimana gitu ya. Kayak misalkan materi tentang struktur distrik, logika algoritma, rintisan bisnis digital, itu butuh sesuatu yang praktik, butuh sesuatu yang harus kita banyak uji coba, simulasikan. Nah, melandasi hal tersebutlah kemudian gimana kalau saya bikin aplikasi yang mempertemukan antara mahasiswa dan dosen untuk bisa visualisasi materinya seperti apa. Kemudian butuh ruang dengan opsi anonim. Nah, kadang ini juga jadi isu atau jadi masalah. Kadang mahasiswa itu ketika ditanya ada pertanyaan enggak, bingung atau diem aja. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata bukan karena kalian gak ada pertanyaan saya ada, tapi malu. Ada, tapi mungkin saya nggak mau identitas saya kelihatan. Nah, aplikasi ini itu mewadahi hal tersebut. Kalian bisa ke bagian pertanyaan, lalu kalian tanyakan apapun di situ. Kalau kalian tidak mau identitasnya terlihat, kalian bisa klik anonim. Nah, itu contoh dari adanya keresahan di situ. Kemudian diperlukan wadah eksperimen visual agar mudah dipahami. Ini juga ya, mata kuliah UI UX itu mata kuliah yang perlu praktik. Kita perlu satu alat untuk bisa memvisualisasikan tampilan. Ya tentu kalau kita pakai aplikasi lain mungkin ada limit ya, atau ada keterbatasan. Entah mungkin free time-nya atau kemudian limit tokennya. Aplikasi ini saja agar tidak ada limit itu, agar kita bisa bereksperimen tanpa khawatir atau tanpa harus langganan prompt-nya. Nah, makanya dari keresahan ini timbul aplikasi ini, yaitu digital business. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian saya definisikan atau saya uraikan yang ke-1, bagaimana menyatukan kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam satu platform muka yang interaktif. Kemudian bagaimana merancang modul INE yang mendukung fitur anonimus. Lalu bagaimana merancang form canvas bisnis. Ini juga jadi uraian yang kemudian, nah, disiapkanlah ide-ide. Jadi ide itu tahapan di mana kita bikin aplikasi, kira-kira solusinya apa? Kita mau bikin atau kita mau menjawab masalah, solusinya apa? Lalu dari solusi itu fiturnya apa aja? Atau ide kita apa aja kira-kira? Nah, itu ide. Jadi misalkan kalian mau bikin aplikasi di mana orang bisa booking padel dari jauh. Nah, bikin tuh aplikasinya, booking padel. Kira-kira ada booking padel itu ada fitur apa aja? Nah, fitur apa aja itu yang kita sebut tahapan idea atau menentukan ide-idenya apa. Nah, kalau di sini di Cibis, ide yang ke-1 adalah itu membangun ruang kelompok atau workshop dengan kanvas interaktif. Maksudnya apa? Jadi ada tempat praktik antara mahasiswa dan dosen untuk membuat kanvas. Kemudian ada fitur pertanyaan anonim. Nah, ini yang bisa kalian tanyain bebas sih. Kalian bisa langsung dicoba di sini. Jadi ke tag pertanyaan, lalu di situ tinggal diklik aja anonim. Kalau misalkan nggak tahu diketahui identitasnya. Lalu menyediakan bot AI. Nah, ini masih tahap pengembangan ya. Jadi kita bisa tanya jawab, like GPT, Gemini. Kalian biasanya kalau pakai aplikasi AI, udah sering atau tidak pernah sama sekali? Sering ya? Seringnya pakai aplikasi apa kalau AI? Gemini, apalagi? GPT, apalagi? Hah? China, baru China? DeepSeek. Oke, apalagi? Banyak ini. Ada kalau China tuh DeepSeek, Kimi, GLM, dolar. Ya, kayak bola, kemudian black box AI. Nah, itu tuh mereka nge-provide. Jadi kumpulan AI mereka gabung. Jadi kan ada keresahan kita pakai GPT tapi mahal. Kita pakai Anthropic lebih mahal lagi cloud. Kita pakai DeepSeek murah tapi kayaknya gak bagus deh. Nah, ini black box atau bola ya. Itu mereka menjawab keresahan itu. Mereka menjawab, oh gimana kalau disatu aja? Nah, itu idea. Itu tadi dolar juga bagus itu. Nah, dari ide-ide itu kita lakukan prototyping. Kita bikin sebuah tampilannya. Kalau dulu ya mungkin 2000 berapa ya? 2008, 2007. Kalian lahiran berapa kebanyakan? 2005. Ya, tahun 2005 itu profesi pembuat desain itu biasanya mereka karena keterbatasan alat ya. Jadi ditulis dulu pakai tangan. Ya, tahu sih sebenarnya etis atau apa namanya penerapannya namanya. Itu kita merancang ide tapi kita tulis dulu di tangan. Jadi kita gambarin kira-kira tahunnya kayak gini. Nah, itu tahapan awal. Ya tentu zaman sekarang udah nggak kayak gitu ya. Zaman sekarang, kenapa kayak gitu kalau dulu? Karena ya keterbatasan alat itu. Dan kalau bikin visual mahal. Ya Photoshop dulu langganannya lumayan. Adobe atau Corel itu juga lumayan. Nah, kalau zaman sekarang segalanya itu udah AI. Segalanya itu udah semuanya sistem, semuanya AI. Dikit-dikit AI. Ada produk baru pasti dikit AI. Wah, artinya kita lagi ada di zaman yang wave teknologi ya, atau gelombang atau apa ya, badai teknologi. Jadi semua aplikasi itu gratis, bisa kita gunain. Walaupun nanti ya ada yang berbayar, ada yang ada limit, kayak gitu dan sebagainya. Nah, sehingga proses kerjanya juga beda, cara mainnya juga beda. Kalau dulu
mungkin tulis tangan. Kalau sekarang kita bisa langsung integrated system. Nah, kita bisa improve dengan AI. Nah, di sini nih, kemudian idea dari prototipenya dibuat. Lalu menyusun alur klik wireframe ini juga sama. Kita kan coba praktekin apa sih maksudnya. Nah, lalu kemudian setelah kita membuat atau mengintegrasikan desain itu pada aplikasi kita, nah kita lakukan testing. Kita nggak boleh asal klaim aja bahwa aplikasi kita oke nih. Kita harus lakuin yang namanya testing, evaluasi untuk apakah kinerja aplikasi kita oke atau tidak. Dan yang sekarang teman-teman lakukan dari satu itu testing. Saya bisa melihat teman-teman mudah nggak menggunakan DGBIS, kemudian nanti nggak tahu boleh fungsinya apa. Nah itu di sini. Nah kita akan coba di sini. Oke, sampai sini dulu gimana? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mungkin praktik sedikit tentang prototipe ini seperti apa? Nah, ada pertanyaan? Boleh? Apakah ada cara cepat untuk membuat sebuah desain? Nah, ada cara cepat nggak membuat sebuah desain? Ada. Dan kita akan jadi by prompt, jadi desainnya kita taruh di aplikasi IDE kita. Kayak, kalian kalau ini pakai apa? Visual Studio Code, apa lagi? Ada pakai anti gravity? Ada? Belum? Ah, gue tuh ada anti gravity ya. Integrated Gemini-nya canggih sekali. Atau kalau pakai Visual Studio Code, kalian bisa pakai Codex, Open Code, Cloud Code, apa lagi kayak CLI yang bisa kita install, kemudian membantu untuk menjelaskannya. Jadi jawabannya ada, dan kita akan coba praktik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak saya mau tanya. Iya boleh. Kalau menurut Bapak, UI itu bisa berdiri sendiri nggak tanpa UX atau sebenarnya keduanya itu saling terkait? Nah, apakah bisa berdiri sendiri? Dulu iya. Dulu zamannya ya, kita kayak 2005 ke bawah, di mana aplikasi itu masih hitam putih ya kan. Kalau teman-teman belajar tentang apa perkembangan web ya, ada web 1.0, 2.0, 3.0. Nah, web 1.0 itu kayak narasi aja, banner ya. Kalau teman-teman buka kayak misalkan dipakai kalau sekarang pun sama orang-orang yang jualan mobil atau jualan perumahan. Jadi cuma interface saja tampilan, terus diklik, lalu mengarah ke WhatsApp misalnya. Nah itu web 1.0, di mana itu nggak ada interaktif sama sekali. Nah itulah ada UI doang. Tapi ya itu zaman dulu. Kalau sekarang dua-duanya harus ada digabungkan. Makanya orang jadi nyaman. Kalau sekarang tuh bukan mana aplikasi yang terbaik, tapi mana yang paling kita pakai dan paling kita nyaman nih. Makanya kalau misalkan kita bicara aplikasi untuk hiburan, ya TikTok sekarang aja nih. Kedua mungkin YouTube. Ya tiba-tiba misalkan Shopee ada shotnya, ya kita ngapain gitu kan? Ada apa? Kenapa kayak gitu? Nah itu adalah ya bisa dibilang kalau sekarang bukan yang terbaik siapa, tapi yang paling kita nyaman tuh yang mana? Kayak gitu. Jadi bisa, tapi itu mungkin dulu. Kalau sekarang dua-duanya harus dikombinasiin. Oke, nice question. Ada pertanyaan lagi? Ya, boleh silakan. Pada saat kita membuat desain UI UX kan biasanya orang-orang pakai Figma ya. Nah itu kita bisa dari desain itu kita bisa ambil kodenya apa? Bisa ambil kode atau codingannya ya. Nah, Figma tuh sekarang ada juga sih, mode devnya, tapi kayaknya berbayar. Nah, ada yang gratisnya. Tadi yang menunjukkan tadi soal pertanyaan ke satu, cara cepatnya kayak gimana? Ini, kalau kalian akses si DGBIS ya, lalu kemudian di workshop yang namanya PRD Builder. PRD itu apa? Project Requirement Document. Ini kalau teman-teman type coding, create application, dia buat sebuah aplikasi startup. Nah, kalau kalian mau bikin aplikasi, pastiin konteksnya jelas ya. Itu kalau dulu mungkin ya 2019 ketika kita lempar pertanyaan AI jawabannya salah, ya kita bisa nyalahin AI. Kita bisa bilang bu AI-nya apa sih, AI nggak akan menggantiin kita sebagai manusia. Tapi kalau sekarang 2026 kita lempar pertanyaan ke AI, AI-nya jawabannya salah, kita yang disalahin. Ya, iya lu nggak ada kali kita bedain aplikasinya salah gitu. Secanggih itu AI zaman sekarang. Mungkin kalau AI bisa ngomong, AI bakal bilang kayak dulu saya dipinta-pinta saya diam. Saya kenal. Jangan saya diam. Sekarang itu. Nah, ini teman-teman bisa buat aja PRD. PRD ini, jadi kita ngasih konteks AI sejelas-jelasnya. Apa mau kita semua kita uraikan. Karena AI yang bagus, itu AI yang jelas ngasih konteksnya. Di sini kalian bisa, misalkan yang saya mau praktikinnya di sini, booking Adel ya soalnya ya, case-nya. Jadi kita launching sederhana aja kayak gini. Lalu kalian tinggal di PRD, itu nanti sistem ini akan membuatkan atau menganalisis PRD-nya kayak gimana. Ini bisa kalian lempar ke anti gravity, ke Visual Studio Code, atau bahkan ke Gemini langsung, ChatGPT langsung. Dia akan langsung paham konteksnya apa. Nah ini memprosesnya lumayan lama. Nah nanti akan muncul kayak ini. Ini teman-teman bisa langsung coba juga ya. Ini akan muncul previewnya. Jadi saya cuma typing sederhana aja, booking tadi. Dia langsung keluar konteksnya, overview-nya apa, luarannya, requirement-nya apa. Sehingga kalau kita lempar AI, dia jelas tahu maksud kita apa. Ini juga kalau misalkan kalian nggak setuju, itu bisa diedit ya, kemudian bisa ditambahin nama anything. Nah, tuh, sampai itu skema database-nya dibuat itu. Tinggal ininya kita lempar dulu. Untuk kita membuat sebuah AI, membuat aplikasi pakai AI, kita nggak boleh langsung plug, udah setelah itu kayak enggak. Kita pelan-pelan. Pertama kita bikin dulu tampilannya udah jadi, baru kita sambungin ke database. Simpelnya gitu. Nah di sini
tadi menjawab pertanyaan tadi, ada cara cepatnya ada. Yaitu kita kunjungin aja. Ada yang namanya aplikasi Speech with Google ya, Speech with Google. Ini kalau teman-teman punya akun Google, harusnya punya semua ya. Ini kalau bisa akses Speech with Google. Di sini kalian tinggal lempar atau kopas saja di PRD tadi. Saya salin misalnya, saya taruh di Speech. Ini kalian login aja, daftar ya. Paste aja di sini. Tinggal pilih mau pakai website atau aplikasi mobile. Ini saya website misalkan, paste di sini. Dia akan menggenerate desain. Desain ini yang bisa kita taruh di Graffiti, Visual Studio Code. Pak, tapi saya mau edit juga, bisa langsung di sini. Atau pas saya maunya di Figma, di kopas langsung ke Figma juga bisa. Tanpa harus scroll ke Figma-nya. Nah, itu bagus. Silakan akses aja Speech with Google. Kalau Pak pakainya gimana? Tinggal masukin prompting, tapi lebih enak promptingnya itu yang kompleks. Kita sebut PRD atau project requirement dokumen. Kalian bisa generate dulu di digibis, kemudian nanti salin aja atau paste digibisnya hasil PRD-nya ke Speech. Nanti dia bakal bikin. Jadi bayangin dulu, kalau kita bikin desain itu manual, ya tulis tangan atau misalkan kita bikin kita putihnya dulu. Kalau sekarang kita tinggal lempar aja konteksnya ke AI, AI langsung dia bikin. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, kita udah nggak usah lagi pura-pura ya, nggak ada AI. Kita udah hidup di zaman yang semuanya udah AI. Tinggal bijaknya kita menggunakan AI itu semua. Langsung begini kan? Gimana sampai ini ada pertanyaan nggak? Sebenarnya ide dibuat. Teman-teman bisa juga cobain akses Speech with Google. Biasanya dia sekali ngelempar itu 4 atau 8 desain free. Bahkan berkali-kali juga masih free, saya nggak pernah kenal ini. Oh, free ya. Oh, jadi dia desainnya. Nah, desain inilah yang kemudian kita salin. Kalau kita optimasi lagi, kita edit benerin juga tidak masalah. Ini yang dilempar langsung. Ini misalkan, Pak, ini udah tinggal diekspor ya. Diekspor, di blok dulu semua CTRL-A atau mau desain tertentu misalnya tinggal ekspor. Yang misalkan semua saya ekspor aja. Ada opsi mau Figma, mau MCP yang model konteks atau kalau pakai Grafik. Ya. Hah? Iya, bisa. Jadi kalau kita main Grafik itu ada MCP menarik, mungkin suatu saat kita bisa pelajarin baru. Ada juga zip. Kalau zip ini kalau saya ekspor ya, dia akan mendownload file zipnya. File zipnya apa aja? File zipnya itu berupa codingan ini ya HTML ya. Ini teman-teman belajar HTML kan? Belajar ya? Pakai satu biasanya. Nah ini saya coba contohin satu. Jadi ya, inilah user interface. Bayangin dulu kalau bikin satu sekarang udah AI, ya udah kita manfaatin aja udah AI. Wow, gimana sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan ya Speech with Google. Lalu kemudian kalian bisa generate PRD. Terus sebetulnya selain PRD juga ada ini kan design.md. Ini juga dia bisa generate. Tapi ini saya skip aja karena kita udah pakai Speech. Mestinya salah kurang lebih. Jadi kalau kalian mau visualnya dulu, pindahin ke Speech dulu. Tapi kalau langsung ke file codingnya, anti Graffiti atau Visual Studio Code, ini generate aja, generate design. Nanti dua ini codingannya atau filenya kalian bisa download. Download zip, taruh di anti Graffiti atau Visual Studio Code. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ini di post test dulu supaya jadi evaluasi kita bersama. Kira-kira dari apa yang tadi sudah dibahas, teman-teman memahami atau tidak materi yang tadi sudah dibahas. Silakan. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh. Minggu depan kita akan praktik untuk membuat desainnya satu-satu. Jadi studi kasus, kemudian nanti teman-teman mengerjakan by kelompok. Jadi silakan sekarang evaluasi dulu untuk minggu ini. Post testnya silakan di scan atau di kerjakan tulis. Di sini empati itu apa? Memahami sesat orang. Jadi kalau kita bikin aplikasi, nggak boleh kata kita ya, tapi harus kata orang kita gimana. Target market kita siapa? Kalau target market kita anak SD ya, berarti kata anak SD gimana? Itu empati. Next, desain thinking itu apa? Ada kata untuk memecahkan masalah. Ada berapa tadi? 5 di korupsi. Dalam pengembangan produk digital, desain thinking memiliki fokus utama. Adalah B. Coba, mengapa kita perlu UI UX? Kenapa sih? Agar menggunakan. Mengapa UX penting? Jadi ya, masih relate? Memahami atau melihat? Memahami. Prototype. Yang kamu ketahui seperti apa? Tampilan yang terlihat. Kita coba lihat. Sudah semua 100. Nice answer ya, silakan teman-teman boleh dieksplor lebih dalam tentang Speech. Untuk nanti di depan kita pelajari bareng-bareng. Kalau sekarang masih prolog atau perkenalan saja.
Baik, mungkin dari saya sekian ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.